Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini saya atas nama Herul Insan dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok kami yaitu Kholidatur Rahmi, yaitu terkait materi mekanisme pembentukan selaput embrio pada ayam dan mamalia. Yang bagian pertama, mekanisme pembentukan selaput embrio pada ayam, yaitu pada embrio awal somatopleura meluas keluar daerah tubuh embrio sampai ke atas yol. Daerah di luar dari tubuh embrio disebut ekstra embrio. Mula-mula tubuh embrio ayam tidak mempunyai batas sehingga lapisan-lapisan ekstra embrio saling berkelanjutan. Dengan terbentuknya tubuh embrio secara berurutan dibentuk lipatan-lipatan sehingga akhirnya tubuh embrio hampir terpisah dari yol. Dengan adanya lipatan-lipatan tubuh ini, maka batas antara daerah intraembrio dan ekstraembrio menjadi jelas. Kantung yol merupakan selaput ekstraembrio yang paling awal dibentuk. Selain knopleura, embrio ayam tidak membentuk suatu saluran tertutup, tetapi tumbuh di atas permukaan yol dan mengelilinginya sehingga membentuk suatu kantung. Selain knopleura yang mengelilingi yolk awalnya berasal dari hipoblast primer dan sekunder. Kantung kuning telur meluas di atas permukaan massa kuning telur. Sel-sel kantung kuning telur akan mencerna kuning telur. Dan pembuluh darah yang berkembang di dalam membran itu akan membawa nutrien ke dalam embrio. Lipatan lateral jaringan ekstraembrionik menjulur ke atas bagian embrio dan menyatu untuk membentuk dua membran tambahan, yaitu amnion dan korion, yang dipisahkan oleh peluasan ekstraembrionik selop. Amnion membungkus embrio dalam kantung yang penuh cairan yang melindungi embrio dari kekeringan, dan bersama-sama dengan korion menyediakan bantalan bagi embrio agar terlindung dari setiap guncangan mekanis. Membran keempat yaitu allantois berasal dari pelipatan keluar perut belakang embrio. Allantois adalah kantung yang memanjang ke dalam selom ekstraembrionik. Allantois berfungsi sebagai kantung pembuangan limbah bernitrogen yang tidak larut dari embrio. Selanjutnya ke bagian kedua, yaitu mekanisme pembentukan selaput embrio pada mamalia. Mekanisme pembentuk selaput embrio pada mamalia. Pada umumnya, membran ekstraembrionik mempunyai fungsi yang sama pada mamalia dan reptil. Korion merupakan tempat pertukaran gas dan cairan dalam amnion secara fisik, melindungi perkembangan embrio. Merupakan cairan ketuban dilepaskan dari vagina saat wanita hamil sebelum melahirkan. Allantois menentukan limbah dalam telur reptil, sedangkan pada mamalia termasuk ke dalam tali pusat, tidak membentuk pembuluh darah yang mengangkut oksigen dan nutrisi dari plasenta ke embrio dan melepaskan embrio karbon dioksida dan nitrogen limbah. Yolk sac pada telur reptil berfungsi untuk membungkus kuning telur.
Sedangkan pada mamalia adalah tempat dari awal pembentukan sel-sel darah yang kemudian bermigrasi menjadi embrio. Dengan demikian, setelah gastrulasi selesai dan setiap ekstra embrionik membran terbentuk, tahap berikutnya adalah perkembangan embrio dimulai, yaitu pembentukan organ. Sekian dari kami, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.